Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa tadi. Amin. Bahwa mujizat itu bukan hanya masih ada, tetapi juga mujizat itu juga Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat hari kasih sayang. Haleluya. Dunia memperingatinya dengan hari Valentine di tanggal 14 Februari. Dunialah itu memperingati kasih sayang. Tetapi mereka memperingati kasih sayang sesama manusia. Kita anak-anak Tuhan merayakan hari kasih sayang Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada kita setiap hari. Katakan amin. Bukan hanya tanggal 14 Februari kita merayakan hari kasih sayang, tetapi kita merayakan hari kasih sayang Kristus kepada kita yang diwujudkan dengan mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan kita merayakan hari kasih sayang di antara sesama kita. Amin. Setiap hari. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita pegang dada kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh. Kita aminkan dengan iman. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima, hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk keluargaku. Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang penuh kasih Kristus hari ini? Memang di luar mendung. Memang ada banyak orang Kristen karena mendung pun gak mau ke gereja. Tetapi kita yang ada di ruangan ini, kita bukan hanya dicintai Kristus, kita juga mencintai Kristus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 7. Ayatnya yang ke-11 sampai ke-17. Lukas 7 ayatnya yang ke-11 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Katakan amin. Kembali ke ayat 11. Pada waktu itu ada seorang ibu. Siapa di sini yang seorang ibu? Haleluya. Ada yang gak angkat tangan ibu-ibu? Masa saya lebih ibu-ibu dari ibu-ibu beneran? Yuk, siapa di sini yang ibu-ibu? Haleluya. Siapa di sini yang ibu janda? Haleluya. Ada seorang ibu. Dia sudah kehilangan suaminya.
Dia sudah menguburkan suaminya sehingga dia menyandang status janda. Dan seorang janda di budaya orang-orang Yahudi pada masa itu kurang berharga. Karena suaminya lah yang menjadi pelindungnya. Karena suaminya lah makanya dia dilihat orang. Karena suaminya lah maka seorang istri itu ada harga di komunitas orang Yahudi pada masa itu. Tetapi ibu ini sudah kehilangan suaminya. Sudah kehilangan pelindungnya. Sudah kehilangan orang yang membuatnya berarti di kalangan orang-orang Yahudi. Sudah kehilangan pencari nafkahnya. Berat ibu-ibu janda? Berat ya? Kehilangan suami. Betul? Kemudian tidak hanya sampai di situ. Ibu ini memiliki seorang anak. Dan anaknya yang tunggal itu adalah anak laki-laki. Dan dikatakan di situ yang meninggal adalah orang muda. Berarti anak dari ibu ini sudah ada di akhir dari masa remajanya. Mungkin umur 19 tahun, mungkin umur 20 tahun. Karena di dalam firman ini dikatakan orang muda. Bukan anak-anak lagi. Sehingga orang muda inilah yang seharusnya menjadi harapan dari ibunya yang sudah janda ini. Orang muda inilah, anak tunggalnya inilah yang diharapkan untuk melindungi ibu ini. Yang diharapkan untuk mencari nafkah buat ibu ini. Yang membuat orang Yahudi menghargai ibu ini karena anak muda ini meneruskan nama bapaknya yang sudah meninggal. Tetapi mati anak muda ini. Sehingga ibu janda ini yang sudah kehilangan suaminya, yang sudah menguburkan suaminya, akhirnya sekarang berada dalam posisi dia ikut rombongan untuk mengantarkan jenazah anak tunggalnya. Harapan satu-satunya untuk dikubur. Berat sekali. Kalau seorang istri suaminya meninggal, maka istri itu disebut janda. Kalau seorang suami istrinya meninggal, suami tersebut disebut duda. Kalau seorang anak orang tuanya meninggal, maka si anak disebut yatim atau yatim piatu. Tetapi kalau seorang ibu atau seorang bapak menguburkan anaknya, anaknya meninggal, orang tua ini disebut apa? Enggak ada. Tidak ada sebutan khusus bagi orang tua yang anaknya meninggal. Kenapa? Karena memang itu seharusnya tidak terjadi. Karena seharusnya itu adalah hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh manusia. Anak mempersiapkan dirinya karena dia tahu orang tuanya akan meninggal. Istri mempersiapkan dirinya karena dia tahu suatu saat suaminya akan meninggal. Begitu juga suami mempersiapkan dirinya karena dia tahu istrinya akan meninggal. Tetapi orang tua mana yang mempersiapkan dirinya untuk kematian anaknya? Enggak ada. Dan ini yang membuat ibu ini begitu remuk. Begitu remuk, tidak punya harapan lagi apa yang akan terjadi kepadanya besok hari. Tidak punya alasan yang kuat lagi untuk hidup. Itulah kondisi ibu janda ini. Tetapi keluargaku, firman mengatakan kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Tempat ibu janda ini mau menguburkan anak tunggalnya. Harapannya, kebahagiaannya, damainya dia
dia mau kuburkan di kota Nain. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus Kristus ada di kota Nain. Yesus tidak tiba-tiba di sana. Sehari sebelumnya Yesus masih berada di kota Kapernaum dan mengadakan mujizat untuk kesembuhan seorang hamba dari perwira Romawi. Dan hamba dari perwira Romawi ini disembuhkan karena Tuhan Yesus melihat iman daripada si perwira Romawi ini. Dan jarak dari Kapernaum ke kota Nain itu ada sekitar 49 kilometer. Berapa kilometer? Berapa kilometer? Sekitar 50 kilometer ya. Dari sini kemana lah itu? 50 kilo. Dari sini ke Tanjung Merawah ada? Dari sini ke Lubuk Pakam ada 50 kilo? Dari sini ke Siantar ada? Hah? Kemana? Jadi dari sini ke Tebing. Dari sini ke Tebing jaraknya. Dan Kapernaum itu berada di bawah dari kota Nain. Ada tanjakan seperti medan ke Brastagi. Tinggi atau level daripada Kapernaum dengan Nain itu sekitar 500 meter. Bayangkan, kalau 50 kilometer berjalan kaki itu butuh sekitar 6 jam, betul? 6 jam. Yesus nggak naik mobil, Yesus nggak naik sepeda motor. Yesus bersama murid-muridnya dan rombongannya berjalan kaki dari Kapernaum menuju kota Nain. Sepanjang 50 kilometer selama 6 jaman, dan itu perjalanan yang mendaki. Dan tidak ada sebenarnya yang khusus dari kota Nain kecuali ibu janda ini. Yesus tidak memiliki kegiatan apapun di kota Nain. Tetapi Yesus menempuh jarak 6 jam perjalanan mendaki hanya karena ibu janda ini. Tuhan tahu penderitaan ibu janda ini. Tuhan tahu jeritan hati ibu janda ini. Tuhan tahu putus asanya ibu janda ini. Dan karena kasih Kristus kepada ibu janda ini, sebelum subuh, ya sebelum subuh, karena kalau jam 10 pagi dikuburkan, itu berarti Yesus harus berangkat dari kota Kapernaum jam berapa? Jam berapa? Jam 4 pagi. Yesus berangkat jam 4 pagi bersama rombongan berjalan kaki selama 6 jam dan perjalanannya mendaki. Hanya karena Yesus mengasihi, sangat mengasihi ibu janda ini. Dan karena Tuhan juga belum selesai dengan anak muda yang meninggal ini. Belum selesai rencana Tuhan atas diri anak muda ini. Kami mau katakan kepada pemuda remaja di tempat ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Karena Tuhan mau pakai engkau untuk melebarkan kerajaan Allah. Katakan amin. Katakan haleluya. Yesus belum selesai dengan anak muda ini. Ada orang yang mengkhawatirkan nasib gereja di hari ke depan. Karena ada begitu banyak pemuda remaja tidak peduli dengan gereja. Saya tidak khawatir dengan nasib GPDI Pemenang.
Karena saya tahu GPDI pemenang bukan bergantung kepada siapapun, tetapi bergantung kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi keluargaku, kita yang sudah tua ini, satu saat akan diteruskan oleh generasi kita selanjutnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Apapun cara Tuhan. Amin. Haleluya. Gereja ini didirikan, dirintis oleh pendeta Kalubis, gembala kita pertama kali. Itu di tahun 70. Di tahun 70 ya. 70 berapa? Tahun 71. 1971. Dan kemudian diteruskan oleh gembala kita yang kedua. Generasi berikutnya. Yang Tuhan sudah rubahkan. Untuk melebarkan kerajaan Allah lebih lagi. Tuhan pakai gembala pertama dengan cara Tuhan. Tuhan pakai gembala kedua dengan cara Tuhan. Katakan amin. Dan sekarang gembala kita yang kedua sudah meninggal dunia. Saya yang sebelumnya tidak pernah ada niat untuk menjadi hamba Tuhan. Saya yang sebelumnya tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk menjadi gembala. Ternyata Tuhan pakai. Saya yang dulunya pernah mencoba untuk bunuh diri 2 kali, tetapi tidak jadi karena Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan masih mau pakai saya. Saya katakan kepada kita semua, kita masih memiliki nafas sekarang ini karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Karena Tuhan mau memakai kita untuk melebarkan kerajaan Allah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tetapi di dalam hidup kita, kita mungkin melalui momen seperti ibu janda ini. Kebahagiaan kita mati. Damai di keluarga kita mati. Pernikahan kita mati. Masa depan kita mati, perdagangan kita mati, masa depan anak-anak kita mati. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tetapi ketahuilah keluargaku, ada Yesus yang memperhatikanmu. Katakan amin. Tidak ada orang yang memberitahukan kepada Yesus Kristus di kota Kapernaum mengenai ibu janda yang di Naim ini. Tetapi Yesus tahu karena Tuhan memperhatikan. Katakan amin. Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Itu kenapa setiap hari kita harus merayakan hari kasih sayangnya Kristus kepada kita. Karena dia tahu setiap masalah kita. Dia tahu setiap kerikil-kerikil dalam hidup kita. Dia tahu setiap gunung-gunung masalah kita. Dan dia peduli. Dia peduli. Ayat yang ke-13 tolong. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan peduli. Dia bukan hanya memperhatikan. Kalau soal memperhatikan, tetangga pun memperhatikan kita tiap hari. Betul apa betul? Orang di luar sana memperhatikan kita tiap hari. Di mana kita salah, di mana kita bisa dijelekkan, di mana kita bisa direndahkan. Tetapi Kristus peduli karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, oleh kepedulian yang tulus. Itulah kasih sayang itu. Pertanyaannya keluargaku, apakah kita punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa? Pertanyaannya untukmu para orang tua, apakah ada kepedulian yang tulus
kepada jiwa-jiwa anak-anakmu, kepada masa depan anak-anakmu. Pada saat kita melompat-lompat, bertepuk tangan, bersorak-sorai, menyanyi, memuji Tuhan di tempat ini, ada jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Ada jiwa-jiwa yang menjerit di luar sana karena merasa tidak ada yang peduli dengan dia, karena tidak ada yang sayang sama dia, karena dia merasa harapannya, masa depannya, hidupnya sudah hilang. Dan kita tetap bertepuk tangan di tempat ini tanpa menjamah jiwa-jiwa yang terluka itu. Kristus berjalan selama 6 jam mendaki jam 4 pagi karena digerakkan oleh kepedulian yang tulus, oleh kasih sayang. Saya pernah ketemu dengan orang tua, dan ini saya lihat bukan hanya 1-2, tetapi mungkin di luar sana agak banyak orang tua seperti ini. Dia tidak segan berkata di depan anaknya, kalau bisa ku ganti anakku ini dengan anak orang sana, udah ku ganti, yang gak bisanya katanya. Bayangkan sakitnya hati si anak mendengar ini. Yang dia harapkan kepedulian yang tulus dari bapaknya, dari mamanya. Tetapi yang keluar dari mulut bapak mamanya, kalau bisa kau ku ganti dengan anak orang sana, sudah ku ganti, yang gak bisanya. Tertolak, merasa tidak diterima oleh orang tuanya. Setiap kali ketemu orang tuanya, yang ada hanya sindiran, yang ada hanya amarah, yang ada hanya repetan. Sementara yang dia butuhkan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mengasihi, kata-kata yang membangun, rangkulan yang menguatkan dan mengasihi. Itu yang dia butuhkan. Tetapi yang dia terima bukan itu. Ada yang berkata, kerusakan pemuda remaja sekarang ini karena pengaruh jahat dari luar. Tidak. Mereka tidak akan pernah bergaul dengan di luar sana yang jahat-jahat kalau di rumahnya dia merasakan kasih itu. Kalau dia merasakan di rumah ada kepedulian yang tulus. Kalau dia di rumah dirangkul, diberi kata-kata yang menguatkan, yang membangun, yang membangkitkan rasa percaya dirinya, yang membuat dia merasa berharga. Saya mau katakan kepada setiap kita yang sudah memiliki anak, anak-anakmu membutuhkan kepedulianmu yang tulus untuk dia. Haleluya orang tua. Haleluya. Jangan sindir-sindir anakmu. Jangan tiap kali ketemu hanya amarah yang dia terima. Jangan pernah bandingkan dia dengan anak orang lain. Karena dia diberikan Tuhan kepadamu sebagai hadiah terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Kita yang sering memperlakukan hadiah terbaik dari Tuhan ini dengan cara yang salah. Rumah Pea, anakmu adalah hadiah terbaik dari Tuhan untukmu. Perlakukan dengan kepedulian yang tulus. Setiap kita, Pak Arianja, Sion dan Elsa adalah hadiah terbaik Tuhan untukmu.
Jangan perlakukan dengan cara yang salah. Karena Tuhan mau pakai hadiah-hadiah yang terbaik ini untuk kita sebagai orang tua. Tuhan mau pakai mereka dan kita rusak. Orang tua, mayoritas rusaknya pemuda remaja itu karena orang tuanya, bukan karena orang-orang yang jahat di luar sana. Kalau dia merasa damai di rumah, kalau dia merasa kasih dari orang tuanya di rumah, kalau dia merasa bahagia di rumah, dia tidak akan mencari pengakuan dari orang-orang di luar sana. Dia tidak lagi mencari validasi dari orang-orang di luar sana. Berikan kepedulian yang tulus kepadanya, sama seperti kepedulian yang tulus yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Dan anak-anak muda, sepahit apapun hidupmu, segelap apapun masa depanmu, setidak mungkin apapun engkau meraih keberhasilan menurutmu, Tuhan mau pakai hidup. Tuhan belum selesai dengan hidup. Amin orang muda. Amin orang muda. Dan untuk kita semua yang mengalami momen seperti ibu janda ini, yang sepertinya tidak ada jalan keluar lagi, yang sepertinya tidak ada harapan lagi, yang sepertinya semuanya sudah mati dalam hidup kita, bertahanlah di dalam Kristus, bertahanlah di dalam Kristus, karena pertolongan itu sedang dalam perjalanan. Katakan amin. Tuhan tidak datang setelah anak muda ini dikubur. Tuhan sampai ke kota Nain pada saat ibu janda ini bersama rombongan mengusung jenazah dari anak muda ini. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan menghidupkan kebahagiaan keluargamu kembali. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk menghidupkan damai sejahteramu kembali di rumah tanggamu. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan merubahkan suamimu yang masih hidup di luar Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk merubahkan anakmu yang masih hidup di luar Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Bertahanlah, karena pertolongan itu sedang dalam perjalanan. Haleluya. Karena Tuhan memperhatikan kita. Karena Tuhan peduli kepada kita. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan Yesus berkata kepada ibu janda ini, jangan menangis. Mungkin ada yang heran. Kok ibu janda yang sudah menguburkan suaminya dan sekarang berjalan bersama rombongan untuk mengubur anak tunggalnya, harapannya satu-satunya, dan sudah wajar si janda ini menangis. Kok Tuhan berkata jangan menangis? Karena menangisnya janda ini berbeda keluargaku. Dia menangis karena hatinya remuk. Dia menangis karena dia merasa tidak punya harapan di masa depannya. Dia menangis karena berpikir siapa lagi yang menolong aku. Dan itu bukan tangisan yang Tuhan inginkan di dalam doamu. Itu tangisan putus asa. Tuhan tidak inginkan anak-anaknya putus asa. Haleluya. Haleluya. Karena setiap anak Tuhan harusnya tahu pertolongan itu sedang datang. Bukan saya katakan jangan menangis di dalam doamu. Menangislah di dalam doamu. Tetapi bukan menangis karena putus asa. Bukan menangis karena kehilangan harapan. Bukan menangis karena tidak tahu lagi berbuat apa. Ada Tuhan Yesus Kristus yang akan menolongmu. Amin. Haleluya. Haleluya.
Pada saat dunia merayakan hari Valentine, hari kasih sayang, itu sering diartikan kasih sayang suami ke istri. Sering diartikan kasih sayang pacar dengan pacarnya. Sering diartikan kasih sayang anak kepada orang tuanya atau sebaliknya. Tetapi yang dirayakan hanya kasih sayang manusia. Dan itu pun hanya tanggal 14 Februari. Tetapi ketahuilah keluargaku, Kristus menyayangi kita setiap detik dalam hidup kita. Katakan amin. Tidak pernah ada hari tanpa Kristus mengasihi kita. Dan itu kenapa kita merayakan kasih sayang Kristus kepada kita setiap hari. Sehingga janganlah menangis karena kehilangan pengharapan, karena putus asa, karena ada Kristus yang sedang dalam perjalanan untuk menolongmu. Dan pada saat ini, siapapun di antara kita yang sedang hidup dalam putus asa, putus harap, karena melihat suaminya, karena melihat istrinya, karena melihat anak-anaknya, karena melihat perdagangannya, karena melihat masa depannya, karena melihat kebahagiaan, damai sejahteranya yang sepertinya semuanya mati, tidak ada harapan. Jangan menangis, kata Tuhan. Iman Kristus. Haleluya. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kristus yang sama sedang berkata kepadamu, anak-anak muda, bangkitlah. Kristus yang sama berkata kepada engkau para orang tua, bangkitlah. Haleluya. Bangkitlah. Kristus menghampiri dan menjamah luka hatimu. Dan Kristus berkata, bangkitlah. Karena Kristus belum selesai dengan kita. Amin. Kalau untuk menyelamatkan kita saja, Kristus cukup mati di kayu salib. Kita menerima darah Yesus dan kemudian Tuhan langsung mencabut nyawa kita. Kita pasti selamat. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena Dia mau memakai setiap kita. Dan sampai sekarang Dia belum selesai dengan kita. Makanya kita masih memiliki nafas. Karena Tuhan punya tujuan dalam setiap kita. Untuk memperlebar kerajaan Allah. Untuk menjadi kesaksian. Orang-orang di luar sana, dia tidak butuh penghakimanmu. Orang-orang di luar sana, anak-anakmu yang sedang menjerit di dalam hatinya, dia tidak butuh repetanmu, dia tidak butuh nasihat-nasihat berkepanjangan darimu. Yang dia butuh adalah dia mau melihat kepedulianmu. Dia mau melihat buahmu. Bayangkan keluargaku, bagaimana mungkin seorang anak mau menerima Yesus sementara dia melihat orang tuanya tidak ada di dalam Kristus. Mungkin ada di antara kita yang tertemplak dengan pernyataan ini. Tetapi saya tidak peduli. Karena Roh Kudus bekerja, ya Roh Kudus bekerja. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana mungkin anakmu mau hidup di dalam Kristus kalau dia melihat engkau beribadah pun tidak? Kalau dia mendengar hanya kata-kata kotor, hanya
marah, hanya banding-bandingkan dengan anak orang dari kita orang tuanya. Bagaimana mungkin anak kita bisa bangkit? Haleluya. Datang kepada Tuhan. Usung jenazah kebahagiaanmu kepada Kristus. Usung jenazah damai sejahteramu kepada Kristus. Usung jenazah masa depan anakmu kepada Kristus. Usung jenazah perdaganganmu kepada Kristus. Untuk Tuhan bangkitkan. Tetapi untuk itu hiduplah di dalam pertobatanmu. Katakan haleluya. Karena seorang yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang hidup di dalam pertobatannya. Amin. Haleluya. Hiduplah kudus. Karena Kristus adalah kudus. Dan imani kuasa Kristus yang bisa membangkitkan apa-apa hal baik yang sudah mati dalam hidup kita. Orang tua, sudahkah engkau berdoa, bahkan berdoa dan berpuasa untuk anakmu? Sudahkah engkau berdoa setiap hari untuk anak-anakmu? Karena itulah bentuk dari kepedulian yang tulus. Itulah bentuk belas kasihan kepada anak-anak kita. Haleluya orang tua. Haleluya. Anak muda, sudahkah engkau berdoa untuk masa depanmu setiap hari? Ataukah masa depanmu hanya berharga di omongan saja? Hari ini, ambil keputusan untuk membawa jenazah kebahagiaanmu. Untuk membawa jenazah damai dalam pernikahanmu. Untuk membawa jenazah rumah tanggamu. Untuk membawa jenazah pertobatan suami atau istrimu. Untuk membawa jenazah pertobatan dan masa depan dari anak-anakmu. Bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-15. Oh, kembali ke ayat 12. Ayat 12. Mohon maaf. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 11, Yesus bersama rombongannya masuk ke kota Nain. Tetapi di kota Nain ada ibu janda ini bersama rombongannya mengusung jenazah. Ada dua rombongan yang akan bertemu. Pilih di rombongan mana engkau berada. Apakah di rombongan ibu janda yang sedang mengusung jenazah, yang mengusung kematian, yang putus asa, yang tidak punya harapan lagi? Ataukah engkau mau memilih berada di rombongan yang membawa Kristus, yang membawa kehidupan? Pilih keluargaku. Dan putuskan hari ini. Jangan tunggu besok. Karena mungkin besok terlambat. Pilih. Saya, istri, dan anak kami sudah lama memilih untuk tetap berada di rombongan yang mengusung Kristus. Yang mengusung kehidupan itu.
Tetapi ada begitu banyak orang Kristen jauh lebih memilih untuk berada di rombongan yang membawa kematian, yang mengusung jenazah kebahagiaannya. Dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa menyesali, dia hanya bisa putus harap, tetapi dia tidak pernah mau datang kepada Kristus yang membangkitkan. Karena dia tahu kalau datang ke rombongan yang mengusung Yesus, maka dia harus bertobat, maka dia harus kudus, maka dia harus beribadah kepada Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang merasa kebahagiaan rumah tangganya adalah hal yang murahan, sehingga untuk bertobat pun dia tidak mau bayar harganya untuk itu. Ada banyak orang Kristen hanya berkata masa depan anakku prioritas, tetapi dia tidak mau hidup kudus untuk itu. Dia menganggap masa depan anaknya, masa depan dirinya, kebahagiaan di rumah tangganya itu hanya hal yang murah. Dia pikir bisa dapat memperoleh itu tanpa membayar harga. Itu kenapa keluargaku jangan pernah iri dengan berkat orang. Karena kita tidak tahu orang itu sudah bayar harga kepada Tuhan seberapa besar. Pedulilah kepada diri kita. Sudahkah kita bayar harganya untuk kebangkitan itu? Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Pada saat Tuhan bangkitkan anakmu, masa depan anakmu, kebahagiaan keluargamu, damai di rumah tanggamu, pernikahanmu hidup kembali, maka Tuhan akan menyerahkannya kembali kepadamu. Katakan amin. Tuhan tidak serahkan kepada orang lain, kepada kita Tuhan serahkan. Karena Tuhan datang pun untuk membangkitkan itu karena kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi keluargaku, masuklah ke dalam rombongan yang mengusung Kristus. Rombongan orang-orang yang bertobat, rombongan orang-orang yang beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Rombongan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Ada yang katakan, oh Kristus enggak serepot itu. Kristus kan kasih. Dia tidak menyelamatkan kita karena apa yang kita perbuat. Iya. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita melakukan apapun di masa lalu kita. Tidak. Darah Yesus tercurah karena kita, bukan karena perbuatan kita. Amin. Haleluya. Tetapi kalau kita sesudah menerima darah Yesus dan kemudian mati, kita selamat. Ini masalahnya, kita belum mati, masih bernafas. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya untuk memperlebar kerajaan Allah. Dan untuk itu kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Dan yang terakhir, kita harus membangun mezbah doa kita. Katakan amin. Membangun mezbah doa kita untuk membangkitkan dan menghidupkan hal-hal baik yang sudah mati dalam hidup kita. Saya tidak tahu berapa orang di sini yang sudah membangun mezbah doanya setiap hari di rumahnya, di hidupnya, untuk mendoakan anak-anaknya. Saya tidak tahu berapa orang di antara kita yang sudah memperlakukan anak-anaknya dengan kasih, dengan kepedulian yang tulus.
Saya tidak tahu berapa orang anak-anak muda remaja yang sudah membangun mezbah doanya untuk masa depannya, untuk ekonomi keluarganya, untuk orang tuanya. Tetapi saya mau katakan, kalaupun belum, putuskan untuk melakukan itu hari ini. Katakan amin. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa itu. Haleluya. Ada seorang yang cukup terkenal di Indonesia, Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Ya, kenal Buya Hamka? Dia itu salah satu tokoh nasionalis, tokoh pendidik, tokoh cendekiawan di Indonesia pada masanya, karena dia sudah meninggal. Dan dia menulis sebuah buku. Pada waktu saya membaca buku itu, saya merasa tertemplak. Karena di dalam buku itu dikatakan bahwa kalau hidup sekedar hidup, monyet pun hidup. Dan buku itu juga mengatakan, kalau makan sekedar makan, kerja sekedar kerja, babi pun makan. Keluargaku, yang Tuhan tawarkan kepada kita bukanlah hidup sekedar hidup, katakan amin, tetapi hidup dengan tujuan Allah di dalam hidup kita, hidup dengan kebahagiaan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita, katakan amin, sehingga kita berbeda dengan monyet-monyet. Ayo kita miliki hidup yang benar-benar hidup, katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan untuk itu datanglah kepada Kristus. Masuklah menjadi rombongan yang mengusung Kristus dalam hidupnya, bukan di dalam rombongan yang mengusung jenazah hidupnya. Ayo kita miliki hidup yang benar-benar hidup. Haleluya. Yang penuh kebahagiaan, yang penuh damai sejahtera, yang penuh sukacita. Yang menikmati keluarganya, yang menikmati rumah tangganya, yang menikmati anak-anaknya. Karena kuasa untuk itu hanya bisa kita dapat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil keputusan hari ini keluargaku. Ayat 16. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya, menjadi saksi dari pekerjaan Kristus di dalam kita. Itulah tujuan Tuhan. Amin. Tuhan membangkitkan masa depanmu anak-anak muda, supaya engkau menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan membangkitkan pernikahanmu, Tuhan membangkitkan rumah tanggamu, Tuhan membangkitkan damai dan kebahagiaanmu, Tuhan membangkitkan masa depan anak-anakmu, Tuhan membangkitkan perdagangan pekerjaanmu, supaya engkau menjadi saksi bagi Kristus. Orang-orang di luar sana mau, membutuhkan untuk melihat buah-buah dalam hidup kita, melihat pekerjaan Tuhan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Tadi kita dengar kesaksian ada mujizat, tetapi keluargaku, saya mau katakan satu hal. Mujizat kesembuhan itu bukan mujizat yang terbesar yang Tuhan kerjakan. Mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah pada saat kita dirubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama kita buang. Kita buang. Dan kita mengenakan Kristus menjadi manusia baru. Yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yang ada kesabaran dalam hidup kita. Yang ada sukacita, damai dalam hidup kita. Yang ada kasih dalam hidup kita. Yang ada penguasaan diri, kelemah lembutan dalam hidup kita.
Itulah mujizat terbesar. Karena seorang jenderal yang ternama berkata, apabila seseorang bisa mengalahkan dirinya, maka dia jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada seorang jenderal yang menaklukkan sebuah negara. Itu mujizat yang terbesar. Dan orang mau melihat mujizat terbesar itu. Orang mau melihat perubahan hidup kita. Yang dulunya orang kenal kita pemarah, sekarang orang mengenal kita orang yang penuh senyum. Coba senyum dulu, lihat kiri kanan senyum. Jangan senyumnya, itu mah bukan senyum. Ayo senyum, lihat kiri kanan senyum. Ayo senyum. Ini Mak Tommy, senyumnya malu-malu. Orang mau melihat senyuman kita yang tulus. Sebagai kesaksian pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dan keluargaku di dalam Tuhan, Kristus yang sama, yang sudah memberikan kebangkitan kepada anak dari ibu janda ini, yang sudah membangkitkan harapan dari ibu janda ini, yang sudah membangkitkan hidup daripada ibu janda ini. Kristus yang sama ada pada tempat ini pada saat ini. Dan Kristus yang sama seperti rombongan ibu janda ini. Yesus menghentikan rombongan itu dan menjamah usungan itu dan berkata, bangkitlah. Kristus yang sama sekarang sedang menghentikan keputusasaan kita. Kristus yang sama sedang menjamah keputusasaan kita. Ada banyak orang tua putus asa terhadap nasib anaknya, putus asa terhadap nasib suaminya, putus asa terhadap pekerjaannya, ekonominya, sampai-sampai terlontar omongan nipi namai. Sering dengar orang ngomong nipi namai? Cuman mimpinya itu, nggak akan bisa kurai. Kristus sekarang ada di sini untuk membangkitkan. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita berkata nipi namai. Haleluya. Kami mengundang pemain musik, singers. Kita akan masuk di dalam doa. Dan kami mengundang keluargaku yang mau didoakan untuk datang ke depan. Dan tangan kami hamba-hamba Tuhan akan Tuhan gantikan untuk terletak atasmu. Kristus yang sama akan menjamah. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari